Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu Ida. Bu Ida sendiri apa kabar? Agak agak kurang baik sekarang Bu. Loh, ada apa Bu Ida? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Ida di sekolah kayaknya agak murung ya, tidak seceria biasanya saya lihat. Iya itu dia Bu Erna. Saya mau curhat loh sama Ibu. Oh, boleh Bu Ida. Jadi apa nih yang bisa saya bantu buat Bu Ida nih? Begini Bu, saya sebenarnya juga bingung Bu, mulai dari mana gitu ya. Wah, coba Bu Ida ceritakan apa yang Bu Ida rasakan sekarang ini Bu Ida. Begini loh Bu, saya itu bingungnya ini. Minggu depan kan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester ya Bu ya. Ya. Ada satu siswa saya Bu, yang jarang sekali masuk sekolah. Gimana itu Bu? Lalu bagaimana Bu Ida? Coba ceritakan lebih lanjut. Oh, saya khawatir Bu kalau dia ketinggalan pelajaran karena sering bolos Bu. Nah, itu yang membuat saya agak kepikiran sama satu anak itu Bu. Baik, jadi menurut Bu Ida, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya Bu? Saya ingin Ibu coaching saya sama Bu Erna untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Kalau kayak gitu Bu Ida, mudah-mudahan ya pertemuan kita ini mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Bu Ida hadapi. Oke Bu, memang itu yang saya harapkan Bu. Karena saya kepikiran terus Bu sama satu siswa itu Bu, karena jarang sekali masuk. Kalau seperti itu, apa hambatan siswa kita itu menurut Bu Ida yang membuat siswa itu masuk sekolah? Jadi begini loh Bu, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya Bu. Kebetulan adiknya itu masih balita Bu. Dan dia tinggal sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah Bu gitu. Lalu bagaimana pendapat Bu Ida melihat kondisi seperti itu? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya ya Bu, mengunjungi ke rumahnya. Ya. Tapi pada waktu itu saya melihat memang kondisinya itu dia sangat dibutuhkan di rumahnya itu loh Bu. Untuk merawat adiknya, tidak ada yang menjaganya selain dia gitu. Sementara ekonominya memang agak susah juga gitu Bu. Itu yang jadi kendala. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Ida mengatasi masalah tersebut, Bu Ida? Mungkin inilah Bu, saya kira saya akan menemui orang tuanya lagi Bu, untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu tetap masuk setiap hari, harapan saya seperti itu Bu. Meskipun dia bawa adiknya ke sekolah, itu selagi tidak mengganggu, kalau menurut saya tidak jadi masalah ya Bu, kalau pendapat saya gitu. Ya. Apa bisa tuh Bu Ida belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-temannya yang lain nantinya tuh? Daripada dia tidak datang sama sekali, menurut saya nggak apa-apa Bu. Mungkin adiknya itu karena udah agak cukup besar juga ya Bu, masih balita usia 5 tahun. Ya. Jadi dia udah agak pintar juga gitu kalau melihat pandangan saya sekilas gitu. Dia sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan, mungkin agak lebih itu kayaknya solusinya Bu, tidak ada yang lain kalau menurut pikiran saya gitu. Itu bagus Bu Ida. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Ida lakukan setelah membicarakan semua ini sama orang tuanya? Nah, ya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya. Oh, dia kebetulan namanya Laila Bu, Oh untuk ya, ayolah ya. perkenalkan dan berusaha memberikan materi kepada Laila secara daring Bu, biar bisa dipelajari juga di rumah, Ya. sehingga dia tidak ketinggalan pembelajaran Bu, Oh mungkin itu gitu. tambahannya Bu. Kalau tapi saya berharap dia datang ke sekolah Bu, walaupun bagaimanapun pembelajaran secara daring dan luring itu tetap berbeda Bu. Iya, pasti ya Bu Ida ya. Lalu Mhm. siapa yang menurut Bu Ida akan Bu Ida libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan yang cukup bagus tadi Bu Ida? Saya akan melibatkan, tentunya anak-anak kelas 6 ya Bu, pastinya gitu. Iya ya. Dan juga
pastinya juga lagi dengan orang tua pastinya gitu. Pasti izin dengan orang tua sehingga anaknya itu bisa diajak ke sekolah, itu menurut saya kalau diajak ke sekolah, Bu. Bagus sekali itu Bu Ida. Memang harus seperti itu ya. Sepertinya Bu Ida sudah menemukan solusi supaya siswa kita yang namanya Laila itu tidak ketinggalan pelajaran ya Bu Ida ya. Iya Bu Erna, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan gitu supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Bu Ida kan memang hebat juga dan saya yakin Bu Ida pasti bisa untuk mengatasi permasalahan anak-anak kita yang kondisinya harus membantu orang tua. Semangat ya Bu Ida ya, semoga Terima kasih, solusinya bisa dijalankan. terima kasih banyak Bu atas waktunya Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya gitu Bu. Sekarang saya sudah agak lega Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, terima kasih juga Bu Ida sudah mau berbagi dengan saya sehingga kita juga sama-sama sebagai seorang guru jika ada kondisi yang seperti itu kita sudah punya solusi. Oke Bu Ida, sampai jumpa di lain waktu ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu atas masukan penguatan dari Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.